Assalamualaikum Sobat Epsilon semua. Salam cerdas, ceria, dan mulia dari kami untuk Sobat Epsilon. Perkenalkan, saya Audan Zazila. Saya salah satu teacher di LKP Epsilon Happy Bimbel. Salam kenal dan salam sehat untuk teman-teman semua. Oke, nah ini adalah salah satu tipe soal yang pasti keluar di TIU CPNS. Jadi bentuk persentase, kemudian pecahan, ini dipastikan keluar di soal TIU CPNS. Oke. Ini adalah soalnya, saya bacakan. Jadi jika 30% dari P adalah 2M dan 10% dari P adalah setengah N, maka berapa persenkah 3M plus N dari P? Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita buang dulu ya seuzon terhadap matematika, terhadap soal ini. Jadi ada P, ada M, ada N, apakah itu gitu ya. Kita hilangkan itu semua, pikiran-pikiran negatif itu, karena sebenarnya soal ini bisa kita selesaikan 30 detik ya. Oke, coba kita bahas. Jadi 30% dari P adalah 2M. Jadi maksudnya P ini adalah sebuah angka, M ini juga sebuah angka, N itu juga sebuah angka gitu. Nah, jadi dimisalkan P, dimisalkan M, dan dimisalkan N gitu ya. Oke, kita jawab. 30% dari P itu adalah 2M. Maka kalau saya tulis bentuk matematikanya adalah 30% P itu sama dengan 2M. Jadi ada sebuah bilangan P yang 30%-nya itu sama dengan 2 kali M gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah 3M. Oke, dari sini maka kalau saya mau buat M dulu, maka sama-sama kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 semuanya. Jadi ini 30 dibagi 2. Ingat kalau dalam persamaan, kalau luas kanan kita bagi 2, maka luas kiri juga harus dibagi 2 ya. Oke, 30% dibagi 2 sama dengan 15%. P sama dengan 2M dibagi 2 sama dengan M. Nah, jadi kita sudah mendapatkan bahwa M itu sama dengan 15% P. Yang ditanyakan adalah 3M. Oke, berarti kita kalikan 3 ya, biar dapat 3M. Oke, ruas kanan dikalikan 3, maka ruas kiri juga harus dikalikan 3. 15% P kali 3 sama dengan 45% P. Nah, sama dengan M kali 3 sama dengan 3M. Oke, jadi kita udah dapat bahwa 3M itu 45% P. Selanjutnya, pernyataan yang kedua. 10% dari P itu adalah setengah M. Oke, kalau saya tulis bentuknya dalam bentuk matematika, maka 10% P sama dengan setengah N. Yang ditanyakan di sini adalah N. Dari setengah N biar jadi N, maka harus kita kalikan 2 ya. Kenapa? Karena setengah dikali 2 itu sama dengan 1. Jadi setengah N kalikan 2 sama dengan N. Oke, 10% P kali 2 sama dengan 20% P. Nah, setengah N kita kalikan 2 sama dengan N. Ingat ya, perkalian pecahan setengah dikali 2, maka sama dengan, bisa kita coret ya, atas bawah bisa kita coret. 2 bagi 2, 1, jadi 1 kali 1, 1. Nah, jadi setengah N dikalikan 2 sama dengan N kali 1 adalah N gitu ya. Nah, jadi 20% P sama dengan N. Pertanyaannya, berapa persenkah 3M plus N dari P? Maka 3M plus N sama dengan, kita tahu 3M itu adalah 45% P plus N di sini adalah 20% P. Jadi 3M plus N adalah 65% P. Oke, selesai seperti itu ya. Jadi kita sudah mendapatkan jawabannya bahwa ternyata 3M plus N itu adalah 65% dari P. Oke, ini adalah soal yang kedua yang pasti keluar di TIU CPNS, yaitu tentang deret ya. Oke, ini ada soalnya 2, 6, 8, 24, 26, 78, 80. Kemudian kita diminta untuk meneruskan ya. Kita diminta untuk meneruskan 2 angka setelahnya. Oke, deret. Nah, jadi untuk tipe soal deret itu ada beberapa tipe teman-teman. Yang pertama, sebelum kita menyelesaikan ini ya. Jadi ada deret yang dia itu loncat
1. Jadi berurutan. Contoh, misalkan saya punya 1, kemudian 5, 9, kemudian 13, 17. Nah, kalau seperti ini, kita cek ya, dari 1 ke 5, ini kan ada hubungannya ya, yaitu bisa kita tambahkan 4. Kemudian 5 ke 9 juga ditambahkan 4. 9 ke 13 juga ditambahkan 4. Dan seterusnya. Nah, jadi ternyata cukup loncat 1 saja kita sudah dapat polanya. Oke, ini yang memang tipe yang mudah. Kemudian yang kedua, itu ada loncat 2. Jadi misalkan 1, kemudian 2, 5, 9, 8, 13, kemudian 11. Gitu. Nah, kalau seperti ini kita coba kerjakan ya pakai tipe yang pertama, loncat 1. 1 ke 2 itu kita tambahkan 1 ya. Kemudian 2 ke 5 kita tambahkan 3. Nah, ini sudah beda ya. Oke, coba kita kerjakan lagi. 5 ke 5 tetap ya ditambahkan 0. Oke, ini sudah beda. Nah, berarti polanya bukan loncat 1 gitu. Jadi tidak selalu harus loncat 1. Oke, kalau memang kita tidak mendapatkan polanya untuk loncat 1, coba kita loncat 2. Jadi dari 1 kita loncatkan ke 5. 1 ke 5 maka kita tambahkan 4. Kemudian dari 5 kita loncat lagi, kita loncat 2. Nah, ke sini. Dari 5 ke 9 kita tambahkan 4 gitu. Kemudian dari 9 kita loncat 2 ke 13, kita tambahkan 4. Nah, oke, jadi semuanya sama. Berarti polanya di sini tambahkan 4. Kemudian yang tersisa, suku yang tersisa di sini ada 2. Berarti kita loncatkan ke 2, dia ke 5. 2 ke 5 ini kita tambahkan 3. Kemudian kita loncat 2 lagi ke 8. 5 ke 8 kita tambahkan 3. Loncat 2 lagi ke 11, kita tambahkan 3. Nah, jadi polanya ternyata dia loncat 2. Yang suku ganjil kita tambahkan 4, suku genap kita tambahkan 3, seperti itu. Nah, oke, kita teruskan di sini. Berarti dari 13 kita loncat 2 ke sini, kita tambahkan 4, jawabannya adalah 17. Kemudian dari 11 kita loncat 2, kita tambahkan 3 sama dengan 14. Seperti itu teman-teman. Ini adalah loncat 2. Kemudian ada juga yang ketiga, ada bilangan Fibonacci. Ini juga sempurna. Fibonacci itu adalah suku yang merupakan penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Contoh misalkan saya punya 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan Fibonacci. Jadi 5 itu merupakan penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5 gitu ya. Kemudian 8 ini adalah 2 penjumlahan 2 dari penjumlahan bilangan sebelumnya. 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian 13 itu adalah penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya. 5 ditambah 8. Kemudian 21 itu adalah 13 ditambah 8. Nah, sehingga suku selanjutnya adalah penjumlahan dari 13 dan 21 sama dengan 34 dan seterusnya, seperti itu. Ini adalah bilangan Fibonacci gitu. Nah, kemudian ada juga yang dia loncat 1 tapi polanya 2. Misal kalau saya punya di sini misalkan saya punya 1, kemudian 5, kemudian 4, 8, 7, kemudian 11, 10 dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini coba ya kita cek loncat 1 dulu. Cek loncat 1, dari 1 ke 5 kita tambahkan 4 ya. Kemudian dari 5 ke 4 kita kurangi 1 gitu. Kemudian dari 4 ke 8 kita tambahkan 4 lagi. Oh, kita udah dapat polanya. Oh, ternyata ini sama-sama ditambahkan 4. Coba kita cek dari 8 ke 7 kita kurangi 1. Nah, jadi walaupun dia loncat 1 tapi dia ada 2 pola. Polanya adalah tambah 4 dikurangi 1, tambah 4 dikurangi 1. Maka ini tambah 4, oke benar, kemudian dikurangi 1, benar 10. Berarti selanjutnya
jadi 14. Kemudian kita kurangi 1 jadinya 13. Seperti itu teman-teman. Ini adalah beberapa tipe untuk soal deret. Nah, tipsnya untuk soal deret ya memang banyak berlatih, karena kalau semakin sering kita berlatih maka kita semakin cepat mengerjakan dan semakin cepat tahu oh ini polanya seperti ini gitu. Oke, kita kembali ke soal ini. Jadi 2, 6, 8, 24 dan seterusnya. Coba, jadi kita coba dulu loncat sedikit ya. Jadi 2 ke 6 2 ke 6 ini bisa kita tambahkan 4 ya, atau bisa kita kalikan 3 ya. Kemudian dari 6 ke 8 berarti kita tambah 2. Kemudian dari 8 ke 24, nah 8 24 itu kan kita kalikan 3 ya. Oke, ternyata ini sama kali 3. Nah coba, kemudian dari 24 ke 26 kita tambahkan 2. Oke, jadi kita udah ketemu polanya, yaitu kali 3 tambah 2 kali 3 tambah 2, kita cek lagi kali 3, 26 kali 3 benar ya, 78, kita tambahkan 2 lagi 80. Oke, jadi polanya kali 3 tambah 2 kali 3 tambah 2 kali 3 tambah 2 berarti. Nah teman-teman, ini adalah salah satu contoh soal, tipe soal yang pasti keluar di TIU, yaitu logika. Dan kebanyakan teman-teman itu pusing di logika ya. Contohnya seperti ini, ada premis, beberapa pernyataan, kemudian kesimpulannya apa. Ada juga biasanya duduk melingkar gitu ya. Terus misalkan jadwal gitu. Nah itu adalah tipe-tipe soal logika. Dan sesuai dengan namanya logika, artinya soal-soal ini itu bisa kita selesaikan dengan logika gitu ya. Saya ambilkan contoh ini. Misalkan semua bunga di Taman Khatulistiwa berwarna putih. Oke. Kita nggak usah pakai rumus dulu ya. Kita pure pakai logika kita. Semua bunga di Taman Khatulistiwa berwarna putih. Nah, triknya juga kalau ada soal logika gitu ya, dalam matematika itu jangan dibayangkan ya, karena kalau dibayangkan saja itu akan abstrak sekali. Maka harus kita gambarkan, harus kita tulis. Semua bunga di Taman Khatulistiwa berwarna putih. Oke, kita bayangkan, kita buat ini misalkan Taman Khatulistiwa, dan semua bunga di sini itu berwarna putih. Oke. Kemudian semua wanita suka bunga. Oke, gak ada masalah. Jadi anggap ini adalah wanita dan semua wanita suka bunga. Kemudian Tika membawa bunga biru. Nah, di sini ada Tika. Tika membawa bunga biru. Oke ya, jadi ini semua bunga di Taman Khatulistiwa berwarna putih, semua wanita suka bunga, dan Tika membawa bunga biru. Kesimpulannya yang pertama, wanita suka bunga biru. Wanita suka bunga biru. Apakah ada pernyataan yang menyatakan seperti itu? Wanita suka bunga biru. Di sini cuma bilang wanita itu suka bunga dan tidak mengatakan bahwa wanita itu suka biru, suka bunga biru. Di sini yang membawa bunga biru itu hanyalah Tika gitu ya. Jadi pilihan yang A jelas salah. Kemudian yang kedua, Taman Khatulistiwa ada bunga biru. Padahal di sini dikatakan bahwa semua bunga yang di Taman Khatulistiwa itu berwarna putih, tidak ada yang berwarna biru. Jadi opsi kedua salah. Kemudian opsi yang ketiga, wanita tidak menyukai bunga putih. Nah, di sini hanya mengatakan bahwa semua wanita suka bunga, cukup itu saja. Wanita tidak menyukai bunga putih, tidak ada pernyataan yang mengatakan seperti itu. Jadi salah. Kemudian yang D, Tika tidak suka bunga. Jelas bertentangan, karena Tika itu adalah wanita dan semua wanita suka bunga. Jadi Tika itu juga suka bunga. Tika tidak suka bunga, berarti salah. Nah yang terakhir, bunga yang dibawa Tika bukan dari Taman Khatulistiwa. Ini benar ya, kenapa? Karena bunga yang dibawa Tika adalah bunga biru dan semua bunga di Taman Khatulistiwa ini putih. Jadi jelas bahwa bunga biru yang dibawa Tika ini bukan dari Taman Khatulistiwa. Nah, jadi jawaban yang betul adalah E gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan rumus matematika apapun loh, tapi pure kita menggunakan logika karena memang sesuai dengan jenis soalnya ya, soal logika. Jadi cukup menggunakan logika kita bisa menjawab seperti itu. Triknya adalah jangan kita bayangkan. Kalau dibayangkan itu semakin abstrak ya. Harus kita tulis, harus kita gambarkan gitu. Yang penting kita paham akan gambaran kita itu. Oke, teman-teman, itu adalah beberapa soal yang pasti keluar di TIU CPNS.
Nah, jadi kita sudah belajar tentang beberapa tipe soal tersebut. Mudah kan? Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus husnuzon dulu ya, karena ternyata setelah kita pelajari ternyata kita bisa mengerjakan gitu ya, dan tidak butuh waktu lama, tidak perlu banyak rumus matematika atau apapun gitu ya, cukup pakai logika tadi sudah bisa gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman, selalu support kami agar kami bisa terus sharing, kami bisa terus membagikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih Sobat Epsilon. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Epsilon Happy People, cerdas, ceria, dan mulia. Assalamualaikum.